Kenapa orang Baduy ini yang banyak muda. terjadi gitu ya, dan bisa disebut kebiasaan khasnya nikah punya anak masih muda? Iya. Karena kalau dia melakukan berpakaian seperti orang Baduy luar aja itu pasti udah kena sanksi adat, dikeluarkan buat menyimpan barang-barang yang benda-benda bikinan apa gitu ya. Ini emang seperti kamar juga gitu ya. Iya. Tapi ini hanya buat gagar rubang. Halo semuanya, vlog kali ini adalah sambungan pembahasan tentang Baduy bagian 2 yang berisi tentang perjodohan di bawah umur, larangan pendidikan formal, isi rumah dari orang Baduy, dan jenis pakaian yang mereka pakai. Apa iya orang Baduy tidak mengenal pemakaian celana dalam? Nah, bagi yang penasaran wajib menyimak vlog Baduy kali ini. Suku Baduy dalam sehari-hari menggunakan baju berwarna putih yang melambangkan kesucian. Sedangkan pakaian suku Baduy luar adalah serba hitam dan biru. Bawahannya yang namanya, kalau ini kan udah dibikin celana walaupun ini tenunan gitu, iya, tenunan asli Baduy gitu ya. Tapi Asli. kalau orang dalam tidak boleh dibikin celana gini, kayak rok aja. Jadi namanya samping ini hanya dilipat-lipat gitu ya. Tidak boleh pakai celana maupun celana dalam, tidak boleh. Kalau misalkan itu ada khususnya Baduy dalam ya Pak ya, Iya, misalkan itu mengganti pola pakaiannya, boleh tidak itu? Oh, tidak boleh. Tidak boleh. Selama Khusus itu dia aja. masih tinggal di Baduy dalam, kalau dia melakukan berpakaian seperti orang Baduy luar aja itu pasti udah kena sanksi, kena sanksi adat, dikeluarkan. Suku Baduy dalam diketahui tinggal di 3 kampung, yaitu Kampung Cikesik, Cikertawana, dan Cibewo yang dipimpin oleh ketua adat yang disebut Puun. Misalnya naik mobil, naik kendaraan, kan orang Baduy dalam Tidak boleh berarti ya? tidak boleh. Kalau Baduy luar itu hanya orang-orang tertentu aja yang tidak boleh. Orang-orang ketua adatnya yang tertingginya, yang perwakilan dari dalam. Di luar juga banyak yang nggak bisa naik kendaraan, tapi hitungannya hanya sedikit gitu ya. Sedikit ya. Kalau di Baduy dalam yang tidak boleh ngikutin naik kendaraan itu semua ya, orang Baduy dalam ini tidak boleh. Gitu. Warga Baduy dalam juga mengungkapkan jika di adat desanya sejak turun-temurun memang dilarang untuk bersekolah formal. Masyarakat suku Baduy menganggap pendidikan merupakan hal yang dilarang bagi mereka karena dianggap bisa merenggut kebudayaan asli mereka. Selain itu, masyarakat Baduy juga beranggapan bahwa orang pintar identik dengan kecurangan, korupsi, koloni, dan berbuat hal-hal buruk lainnya. Anak-anak setempat yang bersekolah akan berpotensi menggurui dan lebih parahnya akan semena-mena terhadap warga adat lain. Mereka juga khawatir kepintaran akan menipu orang. Walaupun sekolah formal tidak boleh, namun hukumnya wajib untuk sekolah bertani dan memahami makhluk hidup dan tumbuhan di Baduy. Bagi mereka, tidak pintar tidak masalah asalkan bisa cari makan, tidak kelaparan, dan bisa bertahan di alam. Cara belajar mereka juga yaitu dengan praktek kerja, sehingga bekerja dimaknai belajar dan dilakukan melalui proses latihan atau pengalaman. Pendidikan untuk anak-anak orang Baduy dilakukan secara turun-temurun dari orang tua kepada anaknya yang dikenal dengan intergenerational learning atau family literasi atau literasi keluarga. Anak-anak suku Baduy belajar tentang menjaga lingkungan dengan tidak merusak hutan dan tidak membuang sampah ke sungai. Mereka juga berburu hewan-hewan liar di sekitar mereka untuk dikonsumsi. Masyarakat suku Baduy bermata pencaharian sebagai petani atau penggarap ladang. Alam yang subur mempermudah suku ini dalam menghasilkan berbagai komoditas pangan. Dalam praktik berladang dan bertani, suku Baduy juga tidak menggunakan sapi atau kerbau untuk mengolah lahan. Masyarakat suku Baduy juga gemar memelihara ayam. Namun mereka hanya akan menyembelih ayam pada hari-hari tertentu saja, misalkan saat ada upacara adat ataupun hari pernikahan, sehingga ayam merupakan hidangan istimewa bagi suku Baduy. Agama suku Baduy adalah Sunda Wiwitan, yaitu kepercayaan pemujaan terhadap kekuatan alam dan leluhur yang sudah bersatu dengan alam. Ajaran Sunda Wiwitan terkandung dalam kitab Sang Hyang Siksa Kandang Karesian yang berasal dari zaman kerajaan Sunda, berisikan ajaran keagamaan dan tuntutan moral. Biasanya doa yang dilakukan oleh para penganut Sunda Wiwitan adalah lewat nyanyian, pantun, dan kidung yang disertai gerak tarian. Tradisi mereka dapat dilihat dari upacara syukuran panen padi yang dikenal dengan sebutan perayaan Seren Tahun.
Tempat sembahyang umat Sunda wiwitan adalah pamunjungan atau kabuyutan, yaitu tempat punden berunak yang biasanya terletak di bukit. Rumah suku Baduy dibuat saling berhadapan dan selalu menghadap utara dan selatan. Berbeda dengan masyarakat modern, kekayaan suku Baduy Dalam tidak dilihat dari bentuk dan ukuran rumah. Seluruh masyarakat suku Baduy Dalam memiliki rumah dengan bentuk dan ukuran yang sama. Kekayaan mereka dilihat dari kepemilikan benda seperti tembikar. Semakin banyak jumlah tembikar yang dimiliki, maka semakin tinggi derajat orang tersebut. Ya, kita lihat bagaimana ciri khas rumah suku Baduy luar yang ada di Kampung Gajebo ini. Di sini kan terdapat beberapa ruangan ya Pak ya. Kenapa di sini hanya ada sekat-sekat biasa saja tetapi tidak berbentuk kamar? Pertamanya karena dari aturan adat gitu, sebetulnya kalau rumah Baduy ini beda lagi dengan rumah modern gitu ya. Jadi apalagi di dalam gitu ya, kamar itu total tidak ada sama sekali. Adanya namanya jolok atau belokan-belokan rumah yang terbuka aja gitu ya. Yang namanya rumah ini kalau udah tahu gitu ya bahwa rumah adat ini mah beda. Jadi ada ruangan tamu, ada ruangan yang buat kalau ketemuan buat yang punya rumah gitu ya. Ini salah satu contohnya. Ini ruangan apa ini namanya tepas, ini ruangan tamu. Kalau menerima tamu di sini. Kalau ya buat punya rumah, tempat itu adanya di tempat masak, namanya imah. Imah atau hau. Iya, ini hau disebut. Ini tempat masaknya kayak begini. Ini tempat masak. Tempat masaknya. Jadi ini haunya tidak menyambung ke tanah. Jadi tanah yang diangkat di atas aja. Tanah yang diangkat ke atas ya. Iya. Untuk tempat tidurnya disebutnya apa Pak? Itu bisa disebut jolok gitu ya. Walaupun kelihatan menyatu dengan alat-alat dapur gitu ya. Tapi ada belokan yang khusus buat tidur gitu ya. Oh gitu. Sebelahnya untuk satu ruang di sebelah sana gitu ya. Untuk satu ruang. Iya. Berarti kamar yang identik dengan rumah. Iya. Akan tetapi di penduduk suku Baduy ini disebutnya jolok. Karena Jolok, tidak iya. ada Iya. sekatan yang menentu ya. Iya. Berarti hanya ada Karena jolok. sekatan yang menentu ini sebetulnya ini namanya dari tepas ke imah ini. Ini batasnya ya ini. Oh batasnya. Iya batasnya. Jadi kalau dibilang ini buat yang punya rumah sebelah sini, kalau bersana buat kalau ada tamu buat menyambut tamu gitu ya, buat ruang tamu. ruang tamu gitu. Buat menyimpan barang-barang yang benda-benda bikinan apa gitu ya. Ini emang seperti kamar juga gitu ya. Iya. Tapi ini hanya buat gagar rubang atau disebut Gagar rubang. iya gagar rubang ini kayak gudang gitu ya. Apa aja makanan yang alat masak ada di sini kadang-kadang gitu ya. Yang jarang dipakai ya di sini gitu ya. Berarti ada 4 ruang ya Pak ya. Iya. Ada jolok, Iya. ada ruang tamu, Iya. ada imah dan gagak rubang. Iya gagar rubang nah, itulah sebagai kayak gudang gitu. bentuk rumah atau identik dengan rumahnya khas Baduy luar. Sebagai masyarakat yang hidup dari alam, masyarakat adat Baduy memiliki kewajiban melestarikan keberadaannya. Warga di sana pantang untuk mengubah tatanan termasuk hidup berlebih-lebihan. Menurut warga Baduy Dalam dan luar, dilarang menjual tanah adat keluar, termasuk menggunakan pupuk selain dari tumbuhan demi kelestariannya. Jika ada hama, biasanya diobati memakai daun mengkudu yang dimantrakan. Ini juga berlaku untuk panen di mana hanya boleh setahun sekali. Wilayah Baduy Dalam gelap gulita saat malam hari sehingga tidak banyak aktivitas yang dapat dilakukan. Malam hari digunakan untuk sekedar berkumpul dan mengobrol bersama keluarga atau tetangga sambil bermain kecapi. Saya jelaskan mengenai yang namanya perjodohan. Iya. Perjodohan ini jadi begini. Kenapa orang Baduy ini banyak Yang nikah muda. terjadi gitu ya, dan bisa disebut kebiasaan khasnya nikah punya anak masih muda. Iya. Karena pertama orang sini kan tidak mengejar dunia pendidikan formal. Harapan orang tua kalau misalnya dianggap anak ini tidak punya pekerjaan, tidak ada yang ditunggu, supaya anak ini terjaga lahir batinnya gitu ya, harus dinikahkan atau berumah tangga. Kalau dia udah berkeluarga, bisa disebut punya tanggung jawab, dan kita mengawasinya dengan
misalnya dari saya ke anak ini gampang, seolah-olah walaupun sambil dididik, dia sambil punya didikan lagi, punya anak. Tapi lebih enakan itu daripada anak bermasalah karena perlakuan ke bawah ke arah yang tidak baik misalnya gitu, karena gaulnya misalnya gitu. Paling ditakutkan orang sini masalah hal itu, memberatkan dengan keagamaan, karena di agama kan, di agama manapun ya orang Baduy juga walaupun bukan agama menurut umum punya agama tetap gitu ya. Tetap, ya jadi itu kan yang paling ya berat, yang paling berat di perlakuan seperti masalah asusila, tindakan asusila gitu ya. Jadi itu yang paling dijaga, paling diutamakan gitu ya. Untuk cara cari nafkah itu kan biasanya masyarakat disuruh Baduy mengikuti orang tua aja dulu. Karena tadi saya katakan orang tua juga tidak begitu melepas gitu ya, walaupun dia udah punya tanggung jawab, tetap dia punya tanggung jawab ke anaknya. Saya misalnya ke anak saya tetap tanggung jawab walaupun dia kalau kelihatan dia belum mapan. Menikah dengan orang luar Baduy misalkan ya, dibawa tinggalnya di Jakarta, bisa nggak itu? Apa di ini kan? Atau ada aturan yang harus dipatuhi? Biasanya dengan orang tua dikasih saran dulu. Gitu. Nah kalau udah tidak dikasih saran, tidak menerima, dia tetap aja mau nikah sama orang Jakarta misalnya, itu diperbolehkan, didoakan, tapi dengan satu syarat, lepas dari aturan adat, keluarlah, pindah gitu ya. Tidak boleh yang orang luarnya yang datang ke sini. Jadi tidak menerima kepercayaan orang lain, walaupun dia masuk ke sini mau seperti kepercayaan orang sini, tetap tidak diterima. Karena walaupun misalnya kalau ada agama lain kan, kalau dia masuk di kepercayaan lain atau agama yang lain, dia yang harapan kadang-kadang ya. Jadi buat agama itu agak dibesarkan, kami tidak sama sekali. Tidak kami misalnya menerima dari kepercayaan lain untuk pindah ke sini, tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Tapi kalau dari sini keluar boleh. Iya boleh. Dia itu hanya diakui secara keluarga, tapi secara adat sudah tidak ada. Iya, secara umum dia sama seperti tamu-tamu aja gitu ya. Dilepas dari aturan adat di sini. Iya, tidak boleh mengikuti aturan adat di sini lagi gitu. Begitu. Setiap perempuan suku Baduy diwajibkan bisa menenun. Kain tenun yang bertekstur lembut digunakan untuk bahan membuat pakaian, sedangkan yang kasar untuk ikat kepala atau ikat pinggang. Selain digunakan sendiri, kain tenun karya suku Baduy juga diperjualbelikan sebagai oleh-oleh untuk para wisatawan yang berkunjung. Selain kain, suku Baduy juga membuat tas dari kulit pohon terep yang bernama koja atau jarog. Tas ini digunakan untuk menyimpan segala macam kebutuhan yang diperlukan saat beraktivitas atau dalam perjalanan. Di banyak tempat di Indonesia, sifat gotong royong sudah ditinggalkan. Namun sifat ini masih dipertahankan oleh suku Baduy. Mereka bergotong royong membangun rumah atau memperbaiki jembatan. Kalau untuk ke Baduy dalam ya itu emang sih ada larangan gitu ya. Larangannya apa? Jadi untuk secara kamera, handphone sebetulnya tidak boleh digunakan. Kalau udah ke Baduy dalam, kalau kunjungan sih boleh aja. Tapi kalau secara meliput, secara misalnya kita bikin acara kayak begini tidak boleh. Gitu. Seandainya kalau orang Baduy dalam yang ada selagi di luar, emang bisa dipotret, bisa di video, tapi selagi di luar. Selagi di luar ya. Kalau udah di area Baduy dalam tidak boleh. Dengan banyaknya kecemburuan sosial yang terjadi saat ini di masyarakat kota, tanpa pendidikan formal, suku Baduy sudah mengajarkan kita untuk hidup sederhana, serta membuktikan bahwa cara mereka hidup tidak menimbulkan kesenjangan sosial di antara warganya. Mereka sangat patuh melaksanakan hukum adat dengan sebaik mungkin, walaupun saat ini mereka sudah mengerti uang tapi tidak serakah. Meskipun hidup jauh dari perkotaan, namun banyak yang harus kita contoh dari mereka yang tidak pernah mengenyam pendidikan formal, tetapi memiliki ilmu yang mereka langsung terapkan pada kehidupan sehari-hari. Kearifan yang terjaga, kesadaran untuk saling bergotong royong dan hidup setradisional mungkin yang justru sulit untuk bisa dipraktekkan di perkotaan. Sikap sederhana dan kepedulian akan pentingnya menjaga alam, bahkan kurang dipedulikan oleh orang-orang pintar dan kaya di perkotaan yang sudah mengenyam pendidikan formal sampai ke jenjang yang sangat tinggi sekalipun. Justru dari mereka inilah kita harus belajar. Nah itu dia tadi vlog part 2 Baduy kali ini. Vlog ini masih bersambung ke part 3
yang nantinya akan menerangkan tentang bagaimana cara ke Baduy, menginap di mana dan berapa kisaran biaya yang dikeluarkan saat kesini. Di akhir vlog ini saya minta like, komen, dan tolong share juga vlog ini ke beberapa rekan dan keluargamu agar mereka mendapatkan informasi tentang isi vlog ini. Pastikan untuk menonton vlog Baduy berikutnya yang tidak kalah seru.